Nah, di sini kami dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Abigail Gideon dengan NPM 58. Perkenalkan, nama saya Yeni Farida Nasution dengan NPM 77. Perkenalkan, nama saya Sri Bunga Amanda dengan NPM 60. Di sini kami kelompok 12 akan mengobservasi tentang sampah yang ada di sekitar kawasan Kota Tua. Mari kita lanjut ke videonya. Dadah. Pemandangan Kota Tua dari jauh, suasana lalu lintas orang lewat. Halo semuanya, selamat datang di video observasi kami. Di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat kondisi lingkungan sekitar kawasan Kota Tua. Jembatan Kota Tua bukan hanya sekedar penghubung jalan, tetapi jembatan Kota Tua adalah bagian dari sejarah Kota Bengkulu. Lokasi ini sering dilewati oleh wisatawan, warga, dan mahasiswa yang sering lewat hanya untuk melihat kondisi Kota Tua dan sungai-sungai yang ada di Bengkulu seperti yang ada di belakang kita. Oke, next. Namun di balik nilai sejarah dan pentingnya jembatan Kota Tua ini terdapat berbagai masalah yang cukup serius. Di antaranya terdapat berbagai sampah di titik lokasi yang dapat kita amati di berbagai lokasi seperti di sini. Jembatan dari berbagai sisi, tumpukan sampah di jalan dan di aliran sungai, sampah di tepi jembatan Kota Tua. Ketika kami mendekati area jembatan, terlihat di beberapa sudut jalan masih banyak terdapat sampah plastik seperti kantong kresek, bekas jajanan, dan botol minum sekali pakai. Bukan hanya di permukaan jalan, tapi ada juga sampah-sampah yang di tiang jembatan seperti sampah di sini ataupun di sana, yang ada yang baru saja dibuang ataupun sudah lama menumpuk yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Terangkat. Selain itu, ketika kita melihat di bawah jembatan Kota Tua ini, kita dapat melihat berbagai sampah seperti sampah plastik dan tumpukan kayu-kayu yang dapat kita lihat di lokasi ini. Terdapat berbagai macam sampah, tumpukan kayu, sampah plastik di beberapa titik lokasi, dan daun-daun yang jatuh dari pohon. Jadi, dari catatan hasil observasi kami, jenis sampah yang paling dominan di kawasan Kota Tua adalah jenis sampah plastik. Jadi, sampah plastik ini sangat sulit terurai, bahkan bisa bertahan sampai ratusan tahun di lingkungan. Selain sampah plastik, kami juga banyak menemukan sampah organik seperti sisa makanan yang menumpuk. Bila tidak dibersihkan, sisa makanan tersebut akan membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Bahkan dapat mengundang serangga ataupun tikus. Kami juga memperhatikan bahwa tempat sampah di kawasan ini sangat minim. Tidak ada pembedaan tempat sampah organik dan anorganik, sehingga masyarakat di sekitar sini sering membuang sampah sembarangan. Sungai yang keruh dan masyarakat sekitar atau wisatawan yang lewat di jembatan. Keberadaan sampah di sekitar jembatan Kota Tua tentu sangat membawa banyak dampak negatif, terutama untuk dampak estetika. Jembatan yang seharusnya indah dilihat, namun karena kotor jadi tidak enak lagi dilihat. Yang kedua, dampak bagi kesehatan masyarakat. Sampah tidak dibersihkan dapat menimbulkan sampah tersebut membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sarang lalat serta berpotensi menjadi sarang penyakit bagi kesehatan masyarakat. Seperti anak-anak yang bermain pun tidak bisa tenang karena dapat menyebabkan anak tersebut mendapatkan penyakit yang baru karena infeksi virus dari sampah tersebut. Yang ketiga, dampak terhadap lingkungan, yaitu jika sampah yang terbawa arus sungai terus-menerus dapat menyebabkan ekosistem terganggu dan membahayakan ikan. Jika sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir lokal. Sampah yang terdapat di aliran sungai di kawasan Kota Tua. Dampak lebih jauh lagi, sampah yang hanyut ke laut dapat merusak biota laut. Akhirnya, ketika sampah sampai di laut dapat dimakan oleh ikan, penyu, burung laut, sehingga sampah itu sendiri dapat menjadi ancaman untuk manusia yang mengonsumsi. Dampak sosial pun tidak kalah pentingnya. Warga yang tinggal di sekitar jembatan Kota Tua merasa terganggu karena bau dan kondisi kotor. Hal ini bisa menimbulkan menurunnya kualitas hidup mereka sehari-hari. Dengan kata lain, sampah yang dibiarkan terus-menerus di kawasan jembatan Kota Tua ini bukanlah hal yang kecil, namun adalah bukti nyata bagi lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat. Papan larangan buang sampah
menyediakan tong sampah yang lebih banyak lagi di area Kota Tua. Selain itu, pemerintah daerah dapat membuat solusinya itu memberikan papan peringatan atau slogan untuk tidak membuang sampah sembarangan atau memberikan kamera pengawas di setiap area. Contohnya seperti ini, yaitu buang sampah sembarangan. Jangan ya dek ya, semalu sama tempat sampah, dia aja punya tujuan. Jika semua pihak bekerja sama, kita dapat menjadikan kawasan jembatan Kota Tua ini sebagai jembatan yang bersih, arsih, dan nyaman bagi lingkungan sekitar dan masyarakat yang berkunjung di jembatan Kota Tua ini. Kegiatan gotong royong membersihkan jembatan Kota Tua bisa dilakukan secara rutin. Dengan begitu, masyarakat terlibat langsung untuk membersihkan jembatan tersebut. Selain itu, diperlukannya edukasi tentang pemilihan sampah organik maupun sampah anorganik, dimulai dari sejak dini, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Yang paling penting adalah kesadaran masyarakat. Semua orang harus memiliki rasa tanggung jawab untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena kebersihan Kota Tua ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama. Demikianlah hasil observasi kami mengenai sampah yang ada di sekitar jembatan Kota Tua, Kota Bengkulu. Kami berharap apa yang kami temukan bisa menjadi perhatian bersama dan mendorong perubahan yang positif. Mari kita jaga lingkungan mulai dari hal kecil, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Karena kota yang bersih adalah cermin dari warganya. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Bila nanti kita berpisah, jangan kau lupakan kenangan yang indah, kisah kita. Jika memang kau tak tercipta untuk ku miliki, cobalah mengerti yang terjadi. Bila mungkin memang tak bisa, jangan pernah coba memaksa untuk tetap bertahan di tengah kepedihan. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku yang mungkin menyakitimu. Semoga kelak kau kan temukan kekasih sejati yang kan menyayangi lebih dariku. Bila mungkin memang tak bisa menyatukan perbedaan kita dan tetap bertahan di tengah kepedihan. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku yang mungkin menyakitimu.
Lupakan perbedaan kita dan tetap bertahan di tengah keberdian.